Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Teknologi finansial alias Techfin makin digemari investor. Total di Asia Tenggara pendanaan Techfin mencapai 3,5 miliar dolar hingga kuartal 3 tahun ini. Merujuk data Fintech in Asian 2021 yang dikeluarkan UOB, PwC Singapura dan juga Singapore Fintech Association, angka ini naik 3 kali lipat dibanding sepanjang 2020. Dari seluruh suntikan dana, sektor pembayaran menempati posisi pertama, disusul investment tech, dan yang ketiga adalah uang kripto dengan pendanaan 356 juta dolar. Nah ini jadi gambaran saudara, investor menilai uang kripto punya pangsa pasar dan diprediksi akan terus bertumbuh dalam beberapa waktu ke depan. Nah dari angka 3,5 miliar dolar tadi sebenarnya berapa besar sih fintech atau Techfin di Indonesia kecipratan uang atau kecepatan suntikan dana dari investor? Kita akan lihat datanya saudara. Jadi kalau secara urutan Indonesia ini menempati posisi kedua setelah Singapura. Kalau Singapura ada suntikan dana 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, Indonesia disuntik dananya sepanjang 2021 ini adalah 904 juta dolar Amerika Serikat. Melihat porsinya, Singapura masih cukup besar, memakan porsi 49%, sementara Indonesia porsinya 26% dari total seluruh dana uang yang disuntik investor tadi, sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah disusul ada Filipina, baru yang keempat adalah Thailand. Sebenarnya apa sih Techfin yang paling digemari oleh investor terutama di Indonesia? Jadi jenis payment sekarang jadi yang paling besar disuntik oleh investor. Lalu disusul investment tech, lalu juga ada finance and accounting. Nah yang keempat posisinya adalah fintech lending atau soal pinjaman. Jadi ini data juga yang menarik bahwa ternyata investor mulai bergeser saudara dari Techfin pinjaman online ke sektor payment. Ini adalah data yang terbaru yang dikeluarkan dari UOB di Fintech 2021. Nah saudara selain soal pembiayaan, tadi kita bicara soal pembiayaan. Bisnis UMKM ini juga membutuhkan strategi marketing. Salah satunya lewat media sosial. Semakin banyak media sosial di Indonesia, ini bisa jadi opsi untuk para pengusaha kecil berkembang. Nah salah satunya adalah Instagram. Pagi ini kita akan berbincang dengan Revi Silviana, Direktur Program Hiburan untuk Meta di Indonesia. Mbak Revi, selamat pagi. Hai Mbak Paskalis, apa kabar, ketemu lagi kita? Iya baik Mbak, ini kita bicara soal Reels yang katanya ini sekarang jadi anak emasnya Instagram nih untuk di Indonesia. Boleh cerita nggak Mbak, ini berarti sudah sekitar 5 bulanan Reels ada di Indonesia. Angkanya berapa sih Mbak untuk jumlah kenaikan postingan di Reels ini? Iya, thank you banget pertanyaannya Mbak Paskalis. Jadi benar ya, kita baru bulan Juni juga ngobrol-ngobrol dengan Kompas TV saat peluncuran Reels dan musik di Indonesia. Kita sih biasanya tidak menyediakan data per negara, karena apalagi kan fitur ini masih baru ya. Namun yang bisa saya sampaikan, ini angka persentase pengguna di Asia Tenggara yang membuat Reels setiap hari, ini sudah melampaui angka rata-rata global. Dan Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan Reels tercepat di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia ini juga telah menjadi salah satu pembuat konten Reels yang paling aktif di dunia. Karena kan memang orang Indonesia ini biasanya kreatif ya, apalagi juga di sosial media. Dan dari sisi pengguna nih, jumlah waktu yang dihabiskan di tab Reels ini sudah berkontribusi secara signifikan terhadap proporsi waktu yang dihabiskan di Instagram secara general. Dan tentunya algoritma Instagram ini kan bekerja dengan cara yang sama dengan Reels. Jadi semuanya unik dan disesuaikan dengan apa yang pengguna sukai. Sehingga alasan ini yang membuat saat kita nonton nih di tab Reels, kita merasanya kok konten-konten yang disajikan ini semua relevan dengan interest kita, dengan apa yang kita sukai, meskipun kita tidak follow orang-orang tersebut. Begitu Mbak Paskalis. Mbak Revi tadi memang cerita secara umum angkanya kalau Reels ini sekarang memakan porsi paling besar. Persentasenya berapa sih Mbak? Mungkin sebagai gambaran aja untuk Reels ini kenapa dia bisa angkanya tuh berapa sih dibandingkan dengan konten-konten mungkin story ataupun feed di Instagram?
Iya, karena fiturnya masih baru sih, mungkin kita tidak share secara pasti persentasenya ya Mbak Paskalis, tapi tadi kita melihatnya lebih dari animo masyarakat yang sangat antusias semenjak Reels ini diluncurkan dan tentunya tadi ya growth-nya, dan itu yang akan kita pantau terus dan nanti kita akan share lebih lanjut setelah kita melihat perkembangan lebih lanjut. Oke, kalau netizen Indonesia paling aktif, apakah itu berarti juga Indonesia atau netizen Indonesia ini yang paling banyak menghasilkan konten di Reels untuk dibandingkan dengan negara-negara lain? Salah satu yang paling aktif yang seperti tadi saya sebutkan, karena tadi kan ya rata-rata di Asia Tenggara ini udah melebihi global dan tadi Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif di Asia Tenggara. Jadi secara langsung tidak langsung itu menunjukkan salah satu preferensi seperti itu. Oke. Nah, yang paling banyak nih apa sih, Mbak? Temanya kan banyak banget Reels ya, kita Ya, bisa lihat betul, macam-macam di sana. Nah, yang paling banyak betul. diposting, terutama untuk netizen Indonesia nih apa sih? Nah, ini makanya, jadi betul sekali bahwa sebetulnya kontennya amat sangat beragam. Jadi bukan hanya dancing ya Mbak Paskalis kalau Oke. Reels itu ya. Dan tadi ya karena orang Indonesia itu sangat kreatif, jadi kita melihat kontennya juga jauh lebih beragam. Dan tentunya salah satunya ya, ini Reels ini menyajikan sesuatu yang saat ini sangat sedang dibutuhkan, yaitu konten yang menghibur ya. Apalagi Hmm. saat pandemi nih saat ini gitu ya. Orang-orang mungkin menggunakan sosial media menjadi salah satu alternatif hiburan. Nah, saya ini sebetulnya hari ini pengen share ada beberapa tren tema konten yang menghibur yang sudah sukses terutama di Indonesia. Yang pertama itu adalah komedi. Karena kan kita tahu ya, orang Indonesia tuh suka banget sama humor, senang tertawa. Jadi unsur komedi ini ternyata cukup lebih diminati. Hmm. Dan tentunya ini membuka pintu ya karena ada kreator-kreator baru, bahkan jadi muncul nih ada generasi komedian baru di Instagram gitu ya. Dan yang kedua ini cinta dan keluarga. Orang Indonesia kan sangat mengutamakan family values. Jadi konten yang menggambarkan interaksi antar keluarga ini sangat populer karena ya sangat relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang lain itu fashion. Jadi orang menggunakan Reels ini untuk menunjukkan nih stylenya saya nih hari ini saya pakai baju outfit of the day apa gitu ya. Dan ini banyak beauty influencer dan fashion influencer ini menggunakan Reels dengan cara yang sangat kreatif bahkan saat mereka bekerja sama dengan brand. Hmm. Yang keempat, ini ada yang saya sebut meditasi mata. Karena tadi orang lagi pandemi, mungkin banyak menghadapi masa sulit ya, kita perlu beradaptasi. Kalau dulu mungkin kita pergi liburan untuk refreshing. Sekarang kita pakai sosial media nih untuk refreshing. Mhm. Jadi banyak konten yang menyejukkan yang membuat mungkin kita rehat sejenak nih dari stres gitu ya. Dan jadi di Indonesia nih kita melihat ada tren peningkatan terutama untuk obrolan mengenai kesehatan mental. Jadi seperti tagar semangat, self love dan self healing ini meningkat. Yang kelima, doa dan harapan. Orang Indonesia kan jiwa sosialnya kuat ya. Suka saling mengirim doa. Jadi media sosial ini juga menjadi medium untuk saling mengirimkan harapan, mengirimkan kekuatan, mengirimkan semangat dan juga yang salah satunya nih yang terakhir kita kemarin baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi cultural moment ini juga menjadi salah satu momentum yang digunakan orang untuk menunjukkan apa ya semangatnya mereka atau dukungan mereka terhadap salah satu cultural moment. Nah, kita melihat banyak doa dan harapan yang diluncurkan nih untuk Indonesia dari para pengguna Reels kemarin saat Hari Kemerdekaan. Berarti topik-topik yang tadi Mbak Revi sebutkan juga adalah topik yang seharusnya bisa dipakai oleh UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil untuk Sekali. meningkatkan engagement mereka? Betul sekali Mbak Paskalis. Jadi ya memang itu sebetulnya nanti kita juga melihat karena pandemi banyak UMKM baru yang bermunculan ya. Nah mereka menggunakan Instagram nih untuk menggunakan promosi baik meraih audiens baru maupun pelanggan setia mereka dan salah satunya dengan Reels. Nah itu tadi salah satunya tipsnya bisa menggunakan tadi apa ya tagar-tagar cultural moment yang saat ini sedang muncul. Terus kemudian juga kita melihat bahwa ini membuat peluang baru nih bagi para bisnis juga. Mereka banyak sih tips-tips yang bisa kita berikan. Jadi contohnya tadi bikin kontennya yang fun, menghibur karena orang Indonesia suka komedi ya. Oke. Terus eksplorasi fitur-fitur Reels karena bikin kontennya itu agak berbeda nih, lebih menarik dengan konten-konten yang lain. Bisa pakai fitur transisi, bisa pakai fitur merubah speed, bisa menggunakan efek. Terus bisa juga pakai audio dan musik yang sedang populer. Bisa menunjukkan juga mungkin bukan cuma konten tapi bikin yang lebih orisinil kayak behind the scene-nya ataupun kayak tips mix and match gitu ya. Dan tadi cultural moment yang seperti Mbak Paskalis mention bisa pakai tagar-tagar yang relevan dan tentunya juga ya sesuai dengan pedoman komunitas Instagram ya.
Ini bisa banyak nanti kok tips-tips yang bisa digunakan juga oleh para UMKM dengan mengikuti akun @Instagram for Business di Instagram. Banyak tips and tricks yang jauh lebih menarik lagi nanti bisa dinikmati di sana. Tapi Instagram mencatat memang ada garis yang linear Mbak dengan Reels ini bisa meningkatkan engagement dari UMKM ini dari akun Instagram UMKM ini Mbak. Ya, karena kan sebetulnya setiap fitur itu akan me-reach audiens yang berbeda ya Mbak. Karena setiap bisnis ini tentunya punya lini bisnis yang berbeda dan ingin me-reach audiens yang berbeda. Dengan makin beragam mengeksplor menggunakan berbagai macam fitur tentunya akan me-reach audiens yang jauh lebih berbeda dan akhirnya membuka peluang untuk me-reach audiens baru. Dan tentunya karena Instagram Reels ini juga sudah diluncurkan di lebih dari 80 negara, ini juga membuka peluang untuk bisa muncul di pasar internasional. Apalagi tadi ya di tab Reels ini kan tadi kita sebutkan bisa melihat konten-konten yang relevan. Jadi bukan hanya dari konten-konten yang kita follow. Jadi baik UMKM maupun konten kreator ini punya peluang bisa reach audience baru melebihi bahkan jumlah follower yang saat ini mereka miliki. Tapi jangan lupa tadi ada tips-tips yang harus dilakukan untuk Iya, bisa dan sesuai panduan meluas. komunitas. Betul sekali. Terima kasih banyak Mbak Revi sudah bergabung pagi ini bercerita dan memberikan tips. Semoga UMKM ini tentunya terbantu dengan adanya marketing melalui Instagram Reels ini. Terima kasih Revi Silviana, Terima kasih Direktur kesempatannya, Program Mbak. Hiburan Stay untuk Meta safe. Indonesia. Sehat selalu Mbak Revi.